Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Haja Hasna Syamars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Saudagar Iga dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kita bertemu kembali bersama saya Adil Iga Tanca dalam program Bincang-Bincang Santai. Acara Bincang-Bincang Santai ini terselenggara atas kerjasama Iga Radio bersama dengan pemerintah Kabupaten Baru melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinas PMD, PPKB PPPA Kabupaten Baru dan Humas IKP Dinas Kominfo SP Kabupaten Baru. Dan di acara Bincang-Bincang Santai ini kita akan bincang-bincang terkait dengan stunting. Ya, dan stunting ini merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia yang juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak stunting bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja atau bertumbuh pendek atau kerdil saja, melainkan juga terganggu perkembangan otak, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas, kemudian kreativitas di usia-usia produktif. Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pencegahan stunting dengan bertujuan agar anak-anak di Indonesia, maksud kami, dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal. Dan hari ini tentunya Iga Radio menggelar acara Bincang-Bincang Santai dengan tema Cegah Stunting pada Anak. Ya, namun saya tidak sendiri, namun ditemani sama Ibu cantik ini. Sudah ada di studio Ibu Fitria Irianti SKM ADM Kes. Ya, ini Ibu adalah Ketua Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Cabang Baru. Iya. Ya, saya sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Fitria. Saya panggil apa nih? Yang mana yang lebih ini? Bisa Fitria, bisa Anti juga bisa, lebih bisa akrabnya. Ibu Iya. Anti bisa ya. Iya, betul. Ya, dan kayaknya saya mohon maaf ini karena mengganggu kegiatan, so pasti lagi sibuk ini. Iya, agak sibuk-sibuknya dengan akreditasi Iya. puskesmas. Dan mohon maaf dan Iya. berkesempatan untuk hadir untuk memberikan ini materi sebenarnya untuk Saudagar Iga terkait dengan
bagaimana ini stunting. Iya. Nah, bagaimana kita mencegah stunting pada anak. Iya. Iya. Dan mungkin sebelum kita bincang-bincang, mungkin ada kita berikan pemahaman dulu apa itu stunting. Iya. Iya, sebelumnya. Saya persilahkan. Iya, makasih ya Pak Halil Di, saya panggil. Halil. Halil saja. Halil. Halil. Alil. Alfa, iya. Oh. Alil saja, Alil. Oh, Alil saja. Iya. Oh, sorry. Iya, Pak Alil Di. Iya. Selama ini kan yang kita tahu itu kalau ada ibu-ibu di masyarakat itu kalau dia tuh bilang stunting, anak saya stunting, anak saya pendek. Mungkin pengertian mereka semua anak itu yang pendek itu stunting. Padahal sebenarnya tidak semua ya. Seperti contohnya itu Bapak Habibie itu kan pendek ya, tapi beliau tidak stunting. Ada beberapa ya. Itu stunting itu dia itu sebenarnya adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang di bawah 5 tahun. Ya, pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Ini anak ini mereka bertumbuh itu mulai dari dalam janin, 1000 hari pertama kehidupan itu mulai dari dalam janin sampai berumur 23 bulan. Jadi kemudian kenapa anak ini dikatakan stunting itu nanti setelah dilihat antropometri atau pengukuran panjang badan dan tinggi badannya. Jadi kalau misalnya tinggi badan atau panjang badannya tidak sesuai dengan umurnya, maka dia akan dikatakan sebagai anak yang stunting. Tapi karena tidak selamanya yang pendek itu stunting, jadi perlu lagi dilakukan pemeriksaan yang lebih akurat oleh dokter untuk mengetahui apakah anak ini memang ada indikasi yang menyebabkan dia stunting. Seperti itu. Jadi pemahaman tentang stunting ya itu tadi dia lebih pendek ya secara awamnya dia lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak yang seusianya dia. Ya seperti itu. Iya, jadi tidak semua yang pendek itu stunting. Iya, tapi semua yang stunting sudah pasti pendek. Oh begitu. Ya. Seperti itu. Ya, kemudian kalau ini stunting kan, banyak yang khawatir juga ini. Sebenarnya khawatir sekali. Iya betul. Ya. Ini apakah stunting ini tergolong penyakit kah atau apa ini Bu Anti? Kalau stunting itu dia tuh sebenarnya bukan penyakit ya. Oh. Stunting bukan penyakit. Tapi seperti tadi yang saya bilang, stunting itu dia kondisi gagal tumbuh. Yeah. Karena kurangnya asupan makanan, makanya mungkin terjadi infeksi yang berulang. Dalam jangka waktu tertentu yang terjadi dalam periode 1000 hari pertama kehidupan. Seperti tadi yang saya bilang, 1000 hari pertama kehidupan mulai dia dari dalam janin sampai berumur 23 bulan. Jadi anak itu berada dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Jadi dia bukan penyakit dan dia bisa dicegah. Cuman kalau stunting itu tidak bisa diobati karena dia bukan penyakit, tapi bisa dicegah. Mencegahnya caranya gimana? Cara mencegah dari stunting ya itu tadi kita mulai dari kebetulan ya tadi ada tamu yang datang ke puskesmas bertanya, kenapa itu kita harus mulai dari remaja putri? Kenapa tidak langsung di ibu hamilnya? Ya pertanyaannya tadi seperti itu. Yeah. Jadi betul, kenapa kita tidak mulai di ibu hamilnya? Jadi jawaban saya seperti ini. Kita mulai dari remaja putri, pemberian tablet FE. Selama ini yang datang untuk sebagai calon pengantin itu mereka kadang nanti 2 hari 3 hari sebelum nikah mereka baru datang ke puskesmas untuk imunisasi kan. Itu kita tidak tahu bagaimana apakah dia telah mengkonsumsi tablet FE sebelumnya atau tidak. Yang seharusnya dari 3 bulan dari remaja putri memang sudah seharusnya mereka konsumsi tablet tambah darah 1 kali seminggu untuk remaja putri. Itu makanya sekarang ada kegiatan dari Kemenkes memang yang kami turun puskesmas dari petugas gizi bekerja sama dengan promosi kesehatan lingkungan dan program-program lainnya dari puskesmas itu turun dalam pemberian tablet FE untuk remaja putri usia 12 tahun sampai 18 tahun. Itu di SMP SMA termasuk juga remaja putri usia sekolah yang tidak sekolah. Itu juga ada pemberian di desa-desa yang tidak sekolah.
Oh, iya. Jadi dia mulai dari remaja putri itu, nanti setelah itu baru lanjut ke calon pengantin, terus intervensinya lagi ke ibu hamil. Makanya biasa itu ada ditemukan ibu hamil kurang energi kronik atau KEK. Itu juga penyebab dari stunting. Jadi kalau misalnya ibunya KEK, terus tidak diintervensi, tidak ada pemberian tablet tambah darah, bisa saja nanti saat melahirkan terjadi pendarahan, terjadi balita berat badan lahir rendah yang bisa menyebabkan stunting pada anak yang dilahirkan. Itu kan tadi ada Ibu Anti mengatakan bahwa ada yang 2 hari sebelum menikah ini baru datang ke puskesmas. Betul, ada yang seperti jadi, itu. Yang seharusnya itu apakah berapa minggu ke sebelum menikah? 3 bulan sebenarnya sebelumnya itu memang dia sudah harus melaporkan. Sudah harus memeriksakan. Ya betul, sudah harus melaporkan. Ini kan kita juga ada kerjasama dengan KUA. Pemberian edukasi mengenai ya itu tadi pentingnya upaya pencegahan stunting dengan memberikan edukasi mengenai pemberian tablet FE dan semacamnya untuk calon pengantin ini. Itu salah satu upaya juga untuk pencegahan stunting. Jadi kalau seumpama yang baru Momi menikah nih baru datang, untung-untung kalau 2 hari 3 hari, kalau langsung Momi menikah besoknya. Betul, ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Ada. Tapi kan ada ini mungkin perpanjangan tangan dari mungkin di desa itu. Ya betul. Jadi kemarin itu sempat ada kami ada pertemuan Lokakarya Mini lintas sektor. Di situ dihadirkan ada kepala KUA, ada dari Babinsanya, ada dari macam-macam ya lintas di leading sektor itu dengan kepala sekolah juga itu kita tekankan jangan memberi surat izin, kan ada Pak Desa juga ya, jangan memberi surat izin menikah kalau langsung mau pada hari itu juga. Jadi harus 3 bulan sebelumnya baru. Bagaimana itu biasa ada juga di apalagi di kampung-kampung. Betul. Ada saya kalau mau petua ada mau petua ada hari ini. Besok baru 3 minggu ke depan Momi sudah menikah. Bagaimana itu? Itu sebenarnya juga salah satu kendala kami di lapangan, kendala KUA juga ya, kendalanya desa juga bagaimana itu kita bisa tanggulangi bersama-sama bagaimana caranya, apa inovasi yang bisa kami lakukan supaya jadi ada kader yang betul-betul itu kader, mereka mungkin kerjasama dengan kepala dusunnya untuk kalau memang sudah itu mau menikah Pak Boting begitu, langsung dilaporkan ke desa, nanti desa yang teruskan ke misalnya ada kadernya memang pendamping yang teruskan misalnya ke KUA atau ke puskesmas seperti itu. Baik saudara IGA dimanapun Anda berada, kita tahan dulu Ibu Anti. Kita akan break dulu dan jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami di IGA Radio. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Haja Hasna Syamars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah selesai belanjanya, Mbak? Sudah, Mas. Mana Mbak motornya? Sini, saya bantu. Kok banyak belanjaannya? Apa-apaan ini? Bantu sih bantuin. Tangannya nggak usah pakai colek-colek segala. Cari kesempatan kamu ya? Halah, cuma nyenggol dikit aja kok, Mbak. Bisa saya tuntut, saya laporkan kamu. Sudah, gak usah rame-rame. Mbak ini benar kalau marah. Karena perbuatanmu itu, Jo, melanggar Undang-Undang TPKS. Memangnya apa itu Undang-Undang TPKS? Dengar ya, Jo, Undang-Undang TPKS itu adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perbuatanmu itu bisa dipidanakan. Oh, begitu ya, Pak. Saya minta maaf ya, Mbak. Bagi masyarakat yang mendapatkan perlakuan pelecehan seksual, dapat menghubungi Sapa 129 atau WhatsApp 0811 1129 129. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan disiarkan di 100 radio komunitas di Indonesia. Ya, kita balik lagi di bincang-bincang santai kita di siang hari ini. Ya, masih tentunya bersama Alil menemani semua. Bagaimana mencegah stunting ini pada anak? Ya, tentunya masih bersama kita di sini ada Ibu Fitria Irianti, SKM MADM Kes. Ya, beliau adalah Ketua Persagi. Iya. Apa itu Persagi? Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Persatuan Ahli Gizi Indonesia cabang baru. Iya. Dan ini Mi ahlinya. Ya. Ahli gizi. Ya, semua petugas gizi itu ahli gizi. Oh iya. Iya, termasuk Ibu Fitria ini adalah ahli gizi. Bahkan beliau adalah Ketua Persagi. Jadi untuk Anda semua saudara IGA yang saat ini lagi mendengarkan IGA Radio, baik melalui streaming, melalui YouTube, kemudian melalui Facebook juga, kami ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa dibagi-bagikan ke teman Anda, sahabat Anda. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan komen. Anda bisa komen di Facebook ataupun di YouTube IGA Radio. Ya, saudara IGA dimanapun Anda berada, ini tadi masih terkait stunting. Ya, stunting ini tadi disampaikan bahwa ada mengapa 1000 hari pertama kehidupan ini seorang anak disebut periode emas. Ya, mungkin bisa dijelaskan. Iya, bagaimana ini? Ya, seperti tadi yang saya bilang ya, 1000 hari pertama kehidupan itu masih dari dalam kandungan hingga berumur 2 tahun ya, atau 23 bulan. Disebut periode emas karena pada masa itu stunting masih bisa dicegah. Jadi dia bisa dicegah dan masih bisa dikoreksi. Jadi kalau misalnya sudah lewat dari situ sebenarnya sudah tidak bisa dicegah, dia cuman sisa dari luar. Jadi kalau dalam waktu periode emas itu tidak dicegah dalam kurun waktu tersebut, itu akan terjadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang diakibatkan oleh masalah gizi kronis. Ini umumnya akan menjadi permanen. Jadi dia sudah tidak bisa dikoreksi lagi kalau dia sudah lewat dari 2 tahun. Jadi itulah makanya betul-betul waktu masih dalam kandungan ibu hamil ini betul-betul diperbaiki gizinya. Diperbaiki gizinya untuk mencegah ibu hamil ini kurang energi kronik. Selama dia hamil, selama dia melahirkan, terus saat melahirkan itu yang termasuk 1000 HPK itu pemberian ASI eksklusif untuk bayinya. Jadi ASI eksklusif itu benar-benar tidak ada campuran selain ASI tok dalam kurun waktu mulai dari dia lahir sampai umur 6 bulan. Jadi kalau misalnya dia lahir, meskipun air setetes pun itu tidak boleh.
biasa kan ada orang tua apalagi yang kayak di gunung-gunung itu dia kasih madu karena takutnya ada bayinya nanti katanya kuning, itu enggak apa-apa, enggak usah dikasih. Karena bayi itu sebenarnya itu sudah membawa makanan dari dalam rahim. Jadi sehari 2 hari tanpa ASI itu enggak apa-apa. Dia jangan dikasih apalagi susu formula. Jangan kasih susu formula. Kasihan bayi masih baru lahir sudah dikasih susu formula yang jelas-jelas susu formula itu ada pengawetnya, ya, ada pemanisnya. Jadi kasihan bayi yang baru lahir tiba-tiba dikasih pengawet, pemanis, itu kan bisa merusak otak. Sampai umur 6 bulan itu ASI tok. Ya, dan bagaimana ini kalau seumpama pas di masa persalinan ya, di bidan atau di rumah sakit. Ini. Kemudian ditawarkan susu. Ditawarkan susu. Sekarang itu sudah tidak boleh. Yeah. Sekarang sudah ada aturannya dan dia bisa kena undang-undang. Bisa ada. Sekarang sudah ada undang-undangnya ya, undang-undang mengenai apalagi sudah ada Perda ASI. Itu sudah ada. Bahkan ada kemarin itu ya salah satu rumah sakit yang tidak bisa disebutkan. Iya betul. Dia bilang kan ini orang tua si bayi ini mungkin tidak ada ASI-nya. Ya mungkin dia bilang, pikir beli dulu susu formula. Iya betul. Banyak yang seperti itu. Banyak seperti itu. Jadi untuk itu bagaimana tuh? Iya betul. Kami juga dapatkan keluhan ya kalau di posyandu, ibu kenapa itu bayinya dikasih susu formula? Iya ini sejak lahir, waktu katanya lahir di rumah sakit seperti itu dikasih susu, ditawarkan susu. Jadi sekarang itu kalau misalnya ada yang seperti itu bisa dilaporkan. Iya. Bisa dilaporkan ya. Sekarang itu sudah tidak boleh sama sekali menawarkan susu formula kecuali bayi tersebut memang ada indikasi klinisnya. Misalnya dia terlahir dengan berat badan lahir rendah atau misalnya prematur seperti itu prematur. Tapi kalau memang tidak ada ASI dari ibunya, misalnya ibunya ada tiba-tiba harus dirawat, ya harus terpisah gitu. Tapi selama ibunya sehat, bayinya sehat itu tetap. Makanya itu ada inisiasi menyusu dini. Jadi saat dilahirkan, bayi tersebut itu dikasih naik di atas perut ibunya. Dia akan mencari puting. Itu disimpan di situ. Dia akan mencari sendiri putingnya sampai dia dapat. Dia akan mengisap sendiri. Jadi itu kadang memang ASI tidak serta-merta langsung keluar saat melahirkan, tidak apa-apa, dalam 1 hari tidak ada ASI itu tidak apa-apa. Meskipun bermalam sehari nanti besok baru keluar ASI-nya itu tidak apa-apa. Oh tidak apa-apa. Itu ya kalau mau dilihat lambung bayi itu waktu baru lahir itu dia cuman sebesar kelereng itu. Lambungnya bayi itu cuman sampai itu kelereng. Jadi kalau kita paksakan memberikan sesuatu yang lebih banyak kan kasihan lambungnya bayinya. Jadi cukup ASI itu sudah mencukupi sekali dalam kurun waktu 6 bulan. Jadi tidak perlu berikan tidak perlu kecuali kalau memang ada indikasi klinis dan memang disarankan oleh dokter anak. Betul. Jadi selama bayinya sehat nggak usah dikasih apa-apa, itu sudah cukup itu. Apalagi kalau ada yang namanya kolostrum, ASI yang pertama keluar. Itu ada yang kayak kuning-kuning itu kasih itu antibodinya itu tinggi sekali untuk bayi ya betul. Ya, kemudian ini dampak stunting ini apa yang sebenarnya? Banyak. Apa itu? Berapa banyak ini dampaknya? Iya betul. Kalau kita berbicara mengenai dampak stunting ya untuk sekarang itu, ini contoh yang konkret. Kalau misalnya kita tahu ya, kalau kita lagi mencari pekerjaan pasti di situ ada tinggi badan yang pertama ya. Nanti kita bicara yang beratnya. Ini yang ringannya saja pasti dicari tinggi badan sekian. Nah itu kalau misalnya tinggi badannya tidak mencukupi segitu, tidak diterima kan? Seperti itu. Jadi untuk misalnya untuk apa? Untuk sosial ekonomi misalnya ya. Untuk terus dia mengalami stunting. Jadi dalam pola asuh orang tua ini, misalnya dia stunting waktu kecil, terus dia menjadi orang tua, pola asuhnya ke anaknya nanti pasti tidak akan optimal. Kenapa?
Karena dia otaknya berbeda dengan yang waktu kecil tidak stunting dibandingkan orang tua yang waktu kecil dia stunting. Oh, ada pengaruhnya juga. Ada pengaruhnya. Ada. Itu berpengaruh. Kalau kesulitan belajar apa? Termasuk. Jadi dia tuh misalnya dibandingkan dengan teman-teman di kelasnya ya, dia tuh lambat menerima pelajaran yang diberikan oleh gurunya dibandingkan anak yang tidak stunting, yang anak yang seusia dia tapi anak tersebut stunting itu dia susah menerima pelajaran. Terkadang dia lambat menerima pelajaran dibandingkan anak yang seusianya yang tidak stunting. Kalau persoalan kekebalan tubuh apa? Termasuk kekebalan tubuh, dia tuh gampang terkena penyakit ya kalau stunting. Ya gampang terkena penyakit. Jadi banyak faktor-faktor dari luar yang bisa menyebabkan anak ini sakit apa segala macam kalau memang dia stunting dibandingkan anak-anak yang tidak stunting, daya tahan tubuhnya rendah seperti itu. Iya. Dan kalau seumpama sudah ini anak-anak ini yang kena stunting ini, apakah pertumbuhan anak stunting ini bisa seumpama kembali normal kah? Ya itu tadi yang saya bilang, dia cuma bisa dikoreksi itu cuma sampai umur 2 tahun. Kalau selebihnya itu sudah tidak bisa. Dia sudah stunting, dilihat dari tanda klinisnya ya. Tanda klinisnya misalnya mungkin dia tumbuh ya, dia bertumbuh setelah umur 2 tahun. Tapi perkembangan motoriknya itu dia rendah dibandingkan dengan anak yang seusianya dia. Jadi agak bisa normal kah? Sudah tidak bisa normal kalau dia sudah lewat 2 tahun. Oh begitu? Iya. Sudah tidak bisa normal. Jadi sisa dari luar dia ini misalnya belajar apa begitu, tapi tetap susah dibandingkan yang jelas itu tadi yang saya bilang, stunting tidak bisa diobati, tapi bisa dicegah. Pencegahannya itu dalam kurun waktu 1000 hari pertama kehidupan itu sampai anak berumur 2 tahun. Iya, tapi tidak bisa normal kalau seumpama. Sudah tidak bisa, betul. Kalau dari tinggi badan mungkin iya, tapi dari dalam segi otak itu sudah tidak bisa. Mungkin tinggi badannya mungkin dia akan bertambah kalau terus dikasih protein, terus dikasih telur misalnya, yang tinggi protein ikan misalnya, mungkin tinggi badannya mungkin iya bertambah, tapi untuk segi kecerdasan otaknya itu sudah tidak bisa. Itulah maksud dari 1000 hari pertama kehidupan itu periode emas. Oh iya. Seperti itu. Oke. Kita tahan lagi, kita akan break dulu. Jadi untuk Anda semua yang masih mendengarkan IGA Radio saat ini, ya tetap saja bersama kami. Kita akan kembali lagi menemani Anda setelah pesan-pesan berikut ini. Musim kemarau begini, siang-siang panasnya minta ampun. Iya ya, kalau malam dingin banget. Bro, ada cewek glowing lewat. Aduhai bodinya. Hei, 300 masuk gak ya? Kamu kira aku ini cewek apaan? Cewek murahan? Stop. Ada apa ini? Kok rame-rame? Ini Pak, saya ditawar-tawar. Gini Mas, perbuatan kalian itu termasuk pelanggaran hukum tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, walaupun hanya sweet-sweet dan menawar, itu termasuk jenis pelecehan seksual non-fisik yang dilakukan secara verbal atau dengan kata-kata. Ada sanksinya berupa pidana, denda, dan pidana lainnya. Bagi masyarakat yang mendapatkan perlakuan pelecehan seksual, dapat menghubungi Sapa 129 atau WhatsApp 0811 1129 129. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia, dan disiarkan di 100 radio komunitas di Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya, Dr. Gigi Haja Hasna Samars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi di bincang-bincang santai siang hari ini. Tentunya masih di acara kita bincang-bincang, kemudian tema kita adalah cegah stunting untuk anak kita, dan tentu masih bersama Alil di sini. Ya, Ibu Anti, ini terkait masih stunting ini. Iya. Ini apa stunting hanya terjadi pada keluarga yang kurang mampu atau secara ekonomi ini, atau bagaimana? Seperti apa? Begitu ya, kadang di masyarakat kita ini kadang bilang, iya anak saya stunting, apakah mungkin dia kurang gizi karena makanan yang saya berikan itu mungkin gizinya kurang, kadang seperti itu ya, dibandingkan dengan orang mungkin yang perekonomiannya lebih tinggi, itu anaknya tidak stunting karena makanan yang dia kasih tuh tinggi gizinya gitu. Kadang seperti itu ya pemahaman orang awam, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Jadi mengingat faktor resiko dengan penyebab stunting ini tuh tidak melulu masalah ekonomi, ya, tidak melulu masalah ekonomi. Jadi yang sering saya tekankan di posyandu itu, saya bilang begini, Bu, saat kita memberikan anak kita ikan, itu dia tidak harus ikan yang mahal. Tidak perlu kita lihat mungkin di media-media itu kita lihat, oh ikan salmon itu bagus untuk anak, ikan gabus bagus untuk anak. Padahal sebenarnya ikan lokal yang ada di sekitar kita itu juga tinggi proteinnya, jauh lebih bagus juga sebenarnya dibandingkan ikan-ikan yang ada di media-media itu yang sering mereka lihat. Ikan apa gitu, kayak sebenarnya kayak ikan teri itu juga tinggi proteinnya, itu sebenarnya juga bagus ya, itu ada. Mairo kan? Ikan mairo itu juga sebenarnya bagus. Ikan layang. Oh iya. Itu juga sebenarnya tinggi semua ya proteinnya itu. Jadi tidak melulu harus dilihat dari faktor ekonomi. Jadi termasuk pola asuh ya. Kadang orang yang mungkin bekerja, ibu bekerja, ayah bekerja, jadi mungkin tidak ada atau mungkin cuma dikasih sama ART-nya untuk mengasuh anaknya, itu bisa saja mungkin cara ART-nya mengasuh asal-asalan, pola asuhnya tidak bagus, yang penting dikasih makan saja, bisa saja anak itu juga stunting ya, tidak harus melulu dikasih makanan yang enak, dikasih makanan yang seperti apa yang berbeda dengan di pedesaan, padahal sebenarnya itu yang makanan lokal itu tinggi, rata-rata tinggi. Makanya sekarang ada kami dari Puskesmas itu ada kegiatan yang dana dari Kemenkes itu PMT lokal, pemberian makanan tambahan yang berupa makanan lokal. Makanan lokal yang makanan lokal itu yang ada di sekitar kita, yang kadang ada yang kita temukan di pasar-pasar tradisional. Donkelor. Seperti itu. Kalau sudah ada donkelor itu tumbuh di sekitar rumah kita, itu kita sudah jadi orang yang kaya itu sebenarnya. Oh gitu deh. Iya, donkelor itu ada kapsulnya itu yang dikirim sampai ke luar negeri loh. Iya, kan bio yang menjadi moringa. Iya, betul. Pak Alil ini ternyata juga tahu juga ya ini tentang gizi ya. Sedikit. Saya cuma membaca di
Iya. Iya. Oh, jadi tidak harus masalah ekonomi yang menjadi faktor penyebab dari stunting, tidak harus. Iya, seperti itu. iya, mungkin ini sebelum kita pamit ini, Iya. mungkin ada tips-tips cegah stunting ini bagaimana? Ini buat Iya. Iya. Kalau saya pribadi itu selain yang kita kenal selama ini tuh tips-tipsnya itu misalnya pemberian ASI eksklusif, memperbaiki masalah saat menyusui, ya, memberikan olahan protein tinggi, misalnya protein hewani ya, kayak telur, ayam, protein nabati, itu kacang-kacangan, tahu, tempe, terus termasuk juga imunisasi rutin. Kan kadang ya takut. Ada ya ibu takut memberikan imunisasi pada anaknya, entah karena larangan dari orang tua. Biasa kan nenek-nenek kan bilang enggak usah dikasih imunisasi, saya juga sehat kok sampai tua begini enggak pernah imunisasi, sehat gitu. Beda kan sekarang, kekebalan tubuh orang dulu dengan orang sekarang tuh beda. Terus kita pantau, kita bawa ke posyandu setiap bulan supaya kita tahu berat badan anak saya mungkin bertambah atau berkurang. Jadi kalau bertambah alhamdulillah, kalau berkurang kita bisa mendapatkan edukasi di posyandu. Terus menggunakan air bersih, menggunakan jamban sehat. Itu semua ya tips-tips untuk mencegah stunting. Dan yang mungkin saya bisa kasih masukan di sini juga buat bapak-bapak. Buat bapak-bapak itu tolonglah bantu istri Anda di rumah. Bantunya cara memasak iya. Oh tidak seperti itu. Bantu dalam pengasuhan anak. Istri Anda kan tidak 24 jam harus mengasuh ya, mereka juga butuh tidur, butuh makan. Jadi jangan jangan pengasuhan anak itu 100% istri semua. Biasa kan seperti itu. Biasa ada ya di dalam masyarakat itu tabu seorang ayah untuk mengasuh anaknya. Biasa ada seperti itu ya. Diserahkan sama istrinya semua, atau mungkin dia malu gitu untuk ngomong anaknya, kasih makan anaknya. Misalnya saat dikasih makan anaknya tiba-tiba ada temannya datang, dibilang takut istri gitu ya, padahal itu tidak seperti itu. Jadi sama-sama bikinnya, sama-sama mengasuhnya. Iya. Sama-sama, saya setuju tuh. Seperti itu. Jadi sama-sama bikin ya harus sama-sama juga mengasuhnya juga seperti itu. Iya. Mungkin ada lagi? Saya rasa cukup ya. Kalau yang perokok bagaimana? Itu sebenarnya ya itu menjadi faktor determinan paling tertinggi penyebab stunting di kalau terus terang saya dari Kecamatan Balusu itu ya, karena saya kebetulan di Kecamatan Balusu, itu faktor determinan tertinggi itu dari stunting yang ditemukan di Kecamatan Balusu itu perokok yang paling banyak, paling tinggi. Oh. Iya. Perokok yang paling tinggi. Jadi kami juga tidak bisa jangan merokok misalnya seperti itu kan. Jadi ya itu melalui edukasi, melalui poster-poster mungkin, melalui teman kami yang program promosi kesehatan mungkin yang ada keliling menyampaikan mengenai rokok. Jadi kami cuma bisa bilang jangan merokok di dalam rumah, keluarlah saat merokok. Kalau memang tidak bisa sama sekali dihentikan, tapi kalau bisa dihentikan alhamdulillah. Apalagi kalau ada anak kecil. Itu dia maksud saya. Kalau misalnya setelah merokok janganlah langsung digendong anaknya, atau misalnya setelah merokok cuci tangan, cuci muka, kumur-kumur dan ganti baju. Kasihan, lebih parah kan? Ya kan di baju itu jelas masih ada kan asap rokok. Oh ya, melengket baunya. Betul. Jadi saat pakai baju dengan saat merokok itu terus anaknya datang mau digendong, kan itu terhirup sama anaknya itu. Jadi bisa saja kan anaknya nanti kan lebih berbahaya yang perokok pasif dibandingkan perokok yang aktif. Ya, seperti itu. Iya. Oke. Sebelum kita lanjut atau permisi ini, mungkin ada himbauan lagi lah, atau sebagai kesimpulan pada kesempatan sore hari ini. Iya, kesimpulannya itu mari kita bersama-sama mencegah stunting dengan memperbaiki pola hidup. Kita menggunakan pola hidup sehat.
kalau bisa berhenti merokok untuk bapak-bapak yang perokok atau kurangi dikurangi. Apalagi jangan Jangan dekat-dekat dengan balita, orang tua atau mungkin ibu hamil lebih-lebih juga ya. Saya rasa itu. Iya, oke. Makasih banyak ini atas kesempatannya sudah hadir di studio. Ya, sudah sibuk-sibuk ini dan berkesempatan untuk hadir. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, amin. Jadi untuk Anda semua, sekian dulu kita bincang-bincang kita di hari ini, dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di bincang-bincang selanjutnya. Saya Alil mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Radio, radionya Saudagar Iga.